Selamat sore, balik lagi di channel Fun to Drive. Pada kesempatan kali ini kita mau nge-review mobil teman kita nih. Kebetulan lokasinya ada di Bintaro, dia juga punya tempat coating, punya tempat PPF, detailing, namanya First Denko. Mobilnya apa? Kita lihat aja kali ya. Check it out. Siap dong. Alhamdulillah. Di gue izinin review dikit ya dong. Langsung ini. Langsung gak ada prepare. Gak ada. Masya Allah. Langsung. Aman guys. Nah ini dimasukin di awal, jangan di skip ya guys. Jadi kita udah sama ownernya. Kenalin nih, dengan siapa? Halo, nama gue Rivaldo. Rivaldo. Gue boleh nanya-nanya nggak nih Boleh seputar banget. mobil lo nih? Boleh banget. Boleh. Yang pertama kali ya, mobil itu basicnya apa nih? Basicnya Honda Civic Vario tahun 97, manual. Tipenya gue kurang tahu sih ya. Oke. Cuman yang jelas warnanya harusnya hijau metalik kalau Hijau dia metalik. STNK. Tapi kayaknya dia udah pernah repaintan dari orang sebelumnya. Ya kan, jadi harusnya hijau Vario harusnya lebih terang kan dari ini. Harusnya ya. Harusnya lebih terang. Nah, kebetulan kayaknya udah dapet repaintan, tapi ya alhamdulillah udah bagus sih. Oke. Berarti ini bodinya udah repaint berarti ya? Kemungkinan besar ya, tapi gue sih belum dapat konfirmasi dari orang sebelumnya. Oke. Cuma kalau dilihat dari beberapa teman-teman gue yang pakai Vario hijau juga, harusnya lebih terang warnanya. Oke. Berarti ada perbedaan sedikit lah ya? Iya benar. Oke. Gue mau tanya nih, Apa tuh? seputar mobil lo. Boleh. Kenapa lu milih Civic Vario? Kenapa Civic Vario? Pertama gini, dulu tuh jujur gue tuh kan nggak pernah pakai mobil tua ya. Oke. Nggak pernah pakai mobil tua. Karena kebetulan orang tua gue juga agak-agak skeptis sama mobil tua kan. Karena Takut ya, sakit-sakitan. Nah, terutama kan waktu itu gue buat, alhamdulillah gue sekolah dikasih kendaraan gitu kan, kuliah segala macam. Terus kalau misalkan pakai mobil tua takutnya rewel lah, gitu kan, bolak-balik. Takutnya gue perlu ke kampus atau ke sekolah pada saat itu harus bengkel apa kan, repot. Jadi gue tuh sebenarnya udah penasaran banget dari zaman Gran Turismo. Dari zaman Gran Turismo karena di Gran Turismo itu kan ada Civic EK ya. Oke, iya. Nah, terus gue nggak tahu tuh dulu ada Vario. Gue nggak tahu Vario itu boleh dibilang apa ya, EK-nya yang panjang lah versi gitu. sedannya Versi lah. sedan gue tuh nggak tahu. Gue taunya EK, Genio gue masih tahu. Vario tuh gue nggak tahu. Nah, singkat cerita, EK berapa ya dengan sotoynya nih? Gue nggak tahu tuh. EK harga berapa? Pas gue tahu anjir gue. Gelap harganya. Shock juga kan gue liat harga. Wah kayaknya gak mungkin dia lebih mahal daripada mobil gue bilang kan. Tahun segini lah. Terus, mulai tuh 2019, 2020 tuh di Instagram tuh mulai banyak tuh. Ini mobil apa sih? Oh ini Civic Vario. Ih anjir palanya sama Eka gitu kan. Wah kayaknya menarik juga nih, cari-cari harga. Dapatlah harga sekian. Wah pengen tuh gue. Cuman waktu itu belum dibolehin karena gue masih ada harus sekolah segala macam lah. Singkat cerita, gue lulus kuliah. Ya kita kan kuliah suka main-main mobil tipis tuh. Oke. Nah, kita kan jiwa-jiwa apa ya, boleh dibilang ya, jiwa-jiwa gibal nggak jelas gitu kan. Nah, mobil gue Matic. Kebut-kebutan kalah kata gue kan. Udah padahal waktu itu udah pakai dashtek, udah knalpot segala macam. Terus kayak anjir lah, ini kok ngaco banget kata gue. Remap juga nggak ngaruh. Ya udah akhirnya coba kali ya manual. Vario kayaknya asik deh. Nah, belilah Vario ini. Waktu itu tahun 2021 akhir bulan Oktober apa November lupa. Oke, berarti udah 2 tahunan lah ya? 3 tahun ya? Hampir mau 3 tahun ya. Mau 3 tahun berarti tahun. ngomong ini. Kalau boleh tahu sebelumnya pakai mobil apa nih? Dulu sebelumnya gue pakai yang harian gue ya. Iya. Itu pakai Honda Jazz G8 2014. Tapi Matic. Gitu. Karena di jalan anak-anak suka pada kebut-kebutan. Oke, jadi pengen manual. Gue tuh aduh udahlah lo tahu sendiri lah. Oke. Mobil Matic ya, gue mungkin guanya kali yang salah ya. Mungkin guanya kali yang salah. Pelajaran kan? Iya, jadi ya udahlah, manual nyata lebih enak gitu. Gitu sih. Oke. Kita tanya dari segi modifan kali ya sekarang. Boleh. Dari eksterior apa yang udah lu rubah nih, Dok? Sebenarnya kalau eksterior mah nggak terlalu banyak. Oke. Nah, kalau eksterior standar lah. Gue tuh dari dulu nggak tahu ya, ini antara budget mahasiswa sama nggak budget, beda-beda tipis nih kayak bilang kan. Paling velg, ban, per juga custom, shock custom. Paling bumper ya. Bumper ini gue pakai Seawest. Oke. Bumper kalau boleh tahu apa Seawest nih ya? Seawest itu salah satu brand produsen bumper aftermarket body kit ya di luar negeri. Gue lupa dia di UK ya.
Gue kurang tahu. Pokoknya dia di luar negeri lah. Kayaknya dia di luar negeri lah. Nah, pertama kali gue liat bumper ini tuh di Eka 9 yang banyak pakai. Dia buat balap-balap yang ketahanan itu loh. Oke. Terus kayaknya menarik. Udah balapan isom kali. Wah menarik juga nih. Nah sebelumnya gue pakai Airwalker. Pakai Airwalker. Tapi jujur Airwalker itu udah banyak banget Udah banyak. Anjir udah banyak. Kayak sempet make, terus ada pro kontra lah, ada yang modelnya begini, ada model begini, ada model begini. Banyak model. Masing-masing klaim, ada yang bilang orinya begini, ada yang begini. Wah kata gue jadi nggak bisa tahu nih mana yang benar-benar mirip sama ori gitu. Akhirnya satu saat temen gue Mary S4. Nah si Mary S4 ini bilang, Dok kita ayolah beli Seaways gitu bareng-bareng. Akhirnya kita carilah barangnya gitu kan. Dapat second waktu itu, tapi second ori Seaways. Kita beli ke sini dan kebetulan kita perbanyak lah. Jadi kalau misalkan yang mau nyari Seaways facelift, pre-facelift, kita ready. Bisa kontak di bawah sini. Bisa kontak di bawah sini, di bawah sini sama di bawah sini. Kita bikin pusing editor. Sebenarnya balik lagi kalau mobil tua tuh kenapa suka dibilang gak banyak perubahan, karena ini sebenarnya resto mode ya Do ya. Kebetulan kalau gua tuh ya pada saat itu kan gua nggak tahu mobil tua tuh, pas gua beli gua pikir kan kayak mobil muda. Oke. Perawatan. Jadi, dari segi perawatan. Gua pikir kan mobil tua mungkin perawatannya nggak rewel kali ya, gua pikir kan. Terus surprisingly pas gua baru beli mobil ini, intermezzo dikit, ada mobil lewat. Pas beli mobil ini seminggu pertama normal, nggak ada masalah. Terus tiba-tiba pas gue lagi coba jalan jauh ada cek aki. Oke, cek aki. Udah bukan cek engine lagi. Bukan cek engine, gue nggak tahu cek aki nih. Terus waktu itu gue nelfon temen gue yang gue tahu dia pakai Vario juga. Ini kenapa ya, gue bilang. Terus dia bilang, wah itu takutnya kelistrikannya nggak jalan. Coba cek pulinya, dia bilang. Cek puli. Puli apaan tuh? Kata gue tuh jujur gue bener-bener nggak ada basic mobil tua. Gue nggak tahu parts mobil tua itu apa. Bener-bener nggak tahu, karena selama ini alhamdulillah gue pakai mobil baru yang boleh dibilang low maintenance kan. Aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Terus gue kayak ngerasa ya udah mungkin di mobil juga sehat secara fisik keluar gitu ya. Terus pas gue mau ngecek ya udahlah gue cari rest area. Waktu itu gue lagi di tol tuh. Gue cari rest area, berhenti, pas sampai rest area tiba-tiba setir gue berat. AC panas. Wah gue udah mulai, aduh ini kenapa nih mobil? Udah mulai deg-degan. Cuma gue nggak mikir kalau itu kenapa. Gue pikir cuman kayak mungkin ngambek-ngambeknya mobil tua lah. Mungkin ini perkenalan. Baru seminggu tuh. Baru seminggu. Abis itu singkat cerita, gue karena gue nggak tahu gue harus ngapain. Teman-teman gue pada bilang udah towing aja, karena itu biasanya pulinya geser atau ada something di puli kerkas lah kata dia. Apaan tuh kata gue nggak tahu tuh. Akhirnya udah singkat cerita di towing, bawa ke Bintaro, dicek lah di salah satu bengkel di Bintaro. Ya kan, di salah satu. Kenapa gue belum menyebut bengkel ini, karena sebenarnya ada cerita sedikit juga sama bengkel itu. Jadi singkat cerita didiagnosis sama dia segala macem, ya bermasalah bener lah, puli kerkas tuh kena. Ternyata bener, puli kerkas kena. Habis itu di situ gue mikir kan, kalau udah urusan mesin turunin aja sekalian, biar sekalian kerja. Akhirnya turun tuh mesin, turun semua atas bawah. Gue bilang udah cek semua deh. Nah dicek semua, ternyata gue nggak tahu ini ada sangkut pautnya apa enggak, tapi selain puli sama kerkas gue kena, metal baret, ya kan. Abis itu ring seher juga kena juga. Ring seher apa boring sih yang itu? Ring seher. Boring. Yang dindingnya. Dindingnya juga baret. Makanya gue bingung kok mobil agak ngebul. Gue bilang keluar asap putih sedikit. Iya, asap putih. Cuman asap putihnya tuh nggak wajar menurut gue, karena ya kalau asap putih yang kayak bensin rich kan lain ya. Gitu kan. Jadi taruh ada mobil lewat tuh. Nah, lanjut lagi. Ya udah singkat cerita, dibilang Mas ini harus begini. Waktu itu tuh dibilang cari puli kerkas. Oke, gue cari puli kerkas. Gue pikir barangnya gampang. Iya. Ternyata susah gampang. Begini, banyak yang nawarin. Tapi sorry ya, ada yang itulah gue titik awal pertama gue belajar. Ada yang pulinya udah dilas. Macam-macam lah. Macam-macam, ada yang pulinya udah bukan puli, yang ada yang kepala kerkasnya. Itu udah dilas, ada yang pulinya baret tapi ditambal ya, macam-macam lah. Udah diakalin lah. Iya, udah diakalin. Terus mekanik gue bilang, "Mas, jangan cari yang kayak gini deh, kita cari lagi pelan-pelan." Akhirnya waktu itu puli itu baru ketemu 3 minggu gitu kalau nggak salah. Setelah mobil ini turun? Iya, setelah turun mesin. Lama dong 3 minggu. Yang gue tipe orang yang nggak pernah mobil ngebengkel segala macam. Tiba-tiba ngebengkel lama nih. Terus gue udah mulai
lah gitu. Tapi di situ bete gak? Kerasa bete? Awalnya bete dulu. Oke. Awalnya bete dulu, terus gue kayak berusaha menerima. Oke, singkat cerita beres lah. Oke. Rayon gue. Terus soalnya ganti semua tuh, mental ganti, kuli kertas ganti, terus di oversize juga. Gara-gara kata dia harus di harus itu segala macam lah. Oversize waktu itu oversize 25 dulu pertama. Oversize 25, oke. Kecil nggak gede kan. Nah, udah singkat cerita Rayon. Berarti overall ini kepanjangan nggak ceritanya? Nggak masalah. Berarti overall mobil ini full refresh. Jadinya full refresh, cuman itu jebol yang pertama. Jebol yang pertama. Okay. Kebetulan setelah itu gue jebol lagi, dan akhirnya gue ganti mesin. 2 kali jebol. Nah, 2 kali. Okay. Jadi intinya jebol yang kedua itu gara-gara water pump jebol. Oh, water pump. Water pumpnya pecah. Kena lagi itu. Okay. Gue lupa bagian mana yang kena. Gak lama oil pumpnya kena. Udah water pump, oil pump. Nah, komplit kan? Komplit. Nah, kata gue, aduh, udah bete. Waktu itu mobil gue jogrokin aja dulu lah. Mobil gue jogrokin dulu. Biasa bokap nanya, mobil kemana? Oke. Bengkel lah biasa. Itu udah, belum ada 6 bulan lah gue punya mobil itu. Jadi singkat banget. Sampai akhirnya gue ketemu lah sama salah satu temen gue yang nyaranin di satu bengkel. Oke. Namanya Sky Tuner. Oke. Ini menurut gue ya. Gue bukan brand ambassador dia, tapi kebetulan emang gue bangun di situ akhirnya. Gue bangun di situ. Ini setelah ganti mesin bangun di situ. Justru gue ganti mesinnya di situ. Oh, ganti mesin di situ. Jadi pas udah jebol yang ketiga, pas mau yang keempat. Lu pindah bengkel? Gue pindah bengkel karena bokap gue bilang, udah sekalian pindah aja lah. Bokap gue yang nyari tahu segala macam. Disaranin lah waktu itu head P2M sama bloknya VA. Itu Singapura ya. VA berarti Singapura. Nah, terus diganti tapi full standar. Awalnya full standar, jadi datang itu full standar karena copotan kan. Semua dicek lagi, oil pump dicek lagi, fuel pump semua, pokoknya semua gue minta dicek. Biar nggak mengulang kejadian berikutnya. Iya, karena gue mikir dari yang udah sebenarnya bikin mahal itu apa, ongkos naik turun mesinnya. Oke, betul. Ya kan, spare part mah nggak terlalu mahal lah, Vario menurut gue ya, cuma banyak, nggak mahal tapi banyak. Akhirnya singkat cerita, ganti mesin, ya sampai itu terakhir itu 2000, berarti ganti mesin itu 2022 Agustusan lah kayaknya. Oke. Udah sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada problem. Paling ya sekarang problemnya kecil-kecil lah, iya CV. Yang perintilan aja. Perintilan lah gitu. Berarti overall sekarang setelah mesinnya refresh, mobil gimana? Jujur gini, gue tuh punya prinsip mending sehat daripada upgrade. Oke. Jadi kalau misalkan mobil lu sehat, minimal kencangnya pasti ya cukup lah. Kencang sehat lah. Nah, tapi kalau misalkan emang upgrade, mungkin banyak yang lebih kencang gitu. Cuma maksud gue kalau buat daily, buat macet-macetan, buat jalan jauh segala macam sih alhamdulillah nggak ada masalah. Ya kan. Sisanya mah normal, nanti mungkin kita cek aja ya. Karena banyak yang ngomong katanya ganti ini agak cek aja. Cuma makanya banyak yang bilang Mr. VTEC nih kan mobilnya Instagramnya Mr. VTEC kan. Kayaknya katanya mobilnya kenceng banget nih katanya nih. Gue nggak tahu ya, itu sebenarnya gara-gara teman-teman gue juga tuh ngomong begini begitu. Cuman ya gue bersyukur gini lah, dengan mesin mobil yang standar sebenarnya, standar sehat. Singapura ya, standar Singapura dan alhamdulillah sehat. Fresh ya. Gue bisa ngimbangin beberapa teman-teman gue yang mungkin ngimbangin bukan berarti menang ya. Iya, udah upgrade. Jadi gue kayak ngerasa berarti ini mobil udah balance nih, gitu. Udah mulai enak. Ya paling biasanya kalau bisa pakai ngebut adalah kayak temperatur naik turun ternyata sensor ECT. RPM naik turun nyata idle up kayak gitu lah, sepele terus kemarin sempat berbet taunya cuman gue lupa namanya yang di belakang. Bukan busi. Bukan, yang di sampingnya idle up. Yang di samping idle up. Apa sih namanya tuh? Ya pokoknya itulah ya. Ya pokoknya gue lupa tuh, ntar kalau misalnya ikut gue kasih tau deh. Ntar gue masukin di sini. Oke. Gue lupa tuh namanya apa, pokoknya akhirnya gue ganti itu, murah barangnya. Sekarang alhamdulillah sih udah. Bensin juga masih Pertalite. Pesona Pertalite berarti ya? Pertalite Power. Pertalite Power. Oke. Berarti pelajaran dari lu megang mobil tua ini apa nih? Nah, gue jujur pertama gue diajarin buat sabar. Karena gue jeleknya gue tuh pengennya buru-buru. Kayak misalkan mobil lama di bengkel dikit, mas kapan sih, mas spare part belum ada. Salah itu pertama lu diajarin buat sabar ya kan. Karena mobil tua ya. Nah, jadi istilahnya gue bisa sabar sama mobil, gimana sabar sama cewek kan. Waduh. Aman kan. Jadi gue kayak ya udah, pertama diajarin sabar, kedua tekun kali ya. Tekun dalam artian gini, jangan ngulik. Iya, mau ngulik, mau belajar, dan jujur gue baru belajar ya di sini. Mungkin kalau misalkan gue ada rezeki, gue mau beli Vario lagi satu, gue cari bahan, gue bangun, dan mungkin lebih murah daripada
daripada yang gua Hasil rapiin. riset lu ini. Iya. Oke. Coba lu sekali naik mesinnya berapa, turun mesinnya udah Lumayan. hitunglah berapa lah Lumayan. gitu. Makanya gua kayak nah ini mobil belajar lah. Oke. Mobil belajar aja bisa sepol ini nih. Gimana? Alhamdulillah. Itu prosesnya berapa tahun tuh, Biam? Enggak tahu ya. Menurut gua sih udah lama ya karena gua bukan Oke. orang yang tipe ngebengkel. Berarti 2 tahun, setahun setengah lah ya ngebengkel. Yang bolak-balik bengkel. Ah, Setahun. Hampir 2 tahun lah. 2 tahun ya. Hampir 2 tahun lah bolak-balik bengkel. Karena sampai 2023 masih bolak-balik. Cuman selama 2024 ini enggak sih. Aman. Tapi overall puas sama. Alhamdulillah puas. Puas secara sehatnya ya. Iya. Kalau secara kencengnya belum. Pengennya mah kayak teman-teman gue yang lain lah. Gitu. Oke. Kita balik ke modifikasi kali ya. Boleh. Dari samping nih. Ini pakai velg spek berapa? Lebar berapa? ET berapa? Ring berapa? Ini velg Desmond Evo Rega Master buatan Yusta. Lebar 7 ET 32. Tapi gue pakein lagi spacer yang depan 4, yang belakang 8. Oke. Kalau Pakai bannya pakai ban sejuta umat SX2 19550. Oke. 19550 berarti lebih pendek dia ya? Iya, emang gue tuh balik lagi gue norak juga karena dulu tuh gue nggak berani mendekin mobil kan. Oke. Sekarang pengen aja coba. Ternyata ganteng ya? Cakep ya? Ternyata capek. Tapi fitmentnya nanti bisa kalian lihat sendiri, pol banget. Alhamdulillah. Oke. Tapi banyak lah yang masih lebih bagus lah. Oke. Cuma kalau kebetulan karena harian gue suka Jakarta Bandung, suka warawiri segala macam, ya kita nggak usah terlalu ketemu vendor banget lah. Oke, Yang aman penting dia. cukup aja. Cukup ya. Berarti pelek udah, kita balik ke depan. Boleh. Berarti si West ini cetakan ori berarti ya? Jadi gini, kebetulan si WS yang gue ambil ini 1:1. Jadi si WS-nya ori yang gue ambil. Cuman gue akhirnya nyetak, gue perbanyak karena gue ngerasa wah kayaknya di sini belum banyak nih yang nyetak. Malah kayaknya belum ada pada saat itu ya. Jadi gue kayak kita cetak dan gue bisa melabelkan 1:1 ori. Karena cetakannya ori. Karena cetakannya ori dan gue bisa memastikan emang ori yang gue ambil gitu. Oke. Oke. Dari interior ada perubahan? Kalau interior sih full standar lah. Cuman paling shift knob gue pakai yang ala-ala short R. shifter. Oh, short shifter. Oke. Ya, itunya stangnya ala-ala short shifter, kalau shift knob-nya pakai ala-ala Type R. Oke. Bukan Type R yang spoon, sorry. Oh, spoon, oke. Type R yang lama. Sisanya standar semua. Nggak ada gue rubah karena gue ngerasa interiornya masih rapi. Berarti mempertahankan interior orinya ya? Ini sebenarnya antara bullshit dan jujur sih. Jadi gue pengen ngerubah interior, tapi gue nggak mau kayak sorry ya ini bukan menyudutkan ya. Gue nggak pengen yang kayak cuma jok doang. Gue nggak pengen kayak cuma setir doang. Kalau emang gue mau rubah dalam ya jok, setir, half cage gitu. Jadi sekalian. Nah, gue nggak mau separuh-separuh, mungkin nanti someday. Cuman sementara karena gue belum bisa mewujudkan itu, udahlah full standar aja, toh juga enak kok. Tapi kan mobil tua tuh yang paling penting kan interiornya, wajib. Sebenarnya ya. Wajib setelah gue clean. mempelajari mobil tua ya, nyata interior mobil tua tuh Wajib fabric. iya, benar itu spesial banget ternyata ya. Buat kalian yang red trim mending diganti fabric deh. Biar hawa auranya masih mobil tua. Contohnya gitu. red trim warna apa? Krem. Warna krem mobil gue dulu. Mobil gue dulu red trimannya warna krem guys, tapi sekarang udah standar. Gue pikir dulu dia red trim warna krem. Gara-gara nyesuaiin sama cat luar ya. Enggak. Emang dapatnya. Oke. Apa lagi? Mesin. Oke, dari mesin Kalau mesin sebenarnya mungkin kalau dicek nggak ada perubahan sama sekali lah. Kayak standar Vario pada umumnya gitu ya. Filter pun standar gitu, cuma replacement aja. Oke. Extra fan standar. Oke. Radiator standar. Apa lagi? Busi ya iridium lah standar. Knalpot doang paling. Kalau knalpot custom lah, hitung-hitung Nah, lah. dari depan sampai belakang gimana nih spek knalpotnya? Depan itu pakai dari custom DD. Oh, DD exhaust. Oke. Terus ke tengah dia turun ke bawah itu ukuran 2,5 inch. Oke. Ketemu fleksibel. Oke. Biar nggak terlalu geter. Fleksibel, habis fleksibel pipa lagi Center pipe 2 inch 2 inch, oke. sampai ke reson custom, dari reson ke muffler 2 inch juga. Oke. Muffler pakai Alpino. Oh, mufflernya Alpino. F02 V2 tapi di custom dikit dalamnya lah. Oke. Saringannya. Tadi kalau untuk header berapa? 41 41 panjang. Liter 41 panjang. Oke. 41 panjang berarti torsinya enak nih mobil berarti ya? Harusnya gini, gue nggak bisa bilang enak, karena gue belum pernah nyobain 421 kan. Oke. Cuma katanya Lebih enak. 421 tuh atasnya lebih enak, 41 Iya. tuh bawahnya lebih enak. Iya. Cuma gue belum bisa memastikan itu karena gue belum nyoba juga. Oke. Kalau dari belakang kayaknya udah pakai wing DC2, wing apa nih? DC berapa DC2 nih? waktu itu, tapi itu cetakan lah, bukan Cetakan. ori.
Sumpah sebenarnya mobil gue tuh nggak ada yang mahal. Kalau kalau umum ya, kalau umum banget sebenarnya nggak ada yang mahal. Karena boleh dibilang ya partnya bukan yang ori-ori Honda Access lah. Oke. Cuman ya part-part yang gue mau ini ya gue beli, Oke. gue mau ini ya gue beli gitu. Jadi nggak terpaku kayak harus yang Harus ori, A, harus yang, B gitu. Ya kita mah budget aja lah. Tapi balik lagi Dok, money can buy taste Dok. Alhamdulillah, Oke. kebetulan mungkin banyak orang yang interest sama modifan gua. Ya budget orang banyak yang nanya kan, Mas udah habis berapa? Murah gue bilang, velg second gue beli. Cuman emang velgnya mungkin nggak banyak yang sekarang ya, Karena yang 32 itu udah nggak terlalu banyak. Cuman tetap second, paling second berapa sih kita ngomong? Iya, oke. 3 juta 4 juta lah kita ngomong. Sama ban juga gue kadang-kadang suka dapet yang murah. Ini ban kalau lo mau tahu nggak sampai 2 juta waktu itu gue beli baru. Oke. Jadi ya nggak baru sih, apa sih? Saya rasa baru. Nah, saya rasa baru. Jadi gue kadang-kadang suka hunting knalpot 150.000. Serius Dok? Demi Allah, Alpino gue. Tapi nanti kalian mau dengerin suaranya, Boleh, kita boleh. masukin di sini nih. Boleh. Kebetulan udah dibenerin bocornya. Oke. Oh, sebelumnya bocor. Bocor. Sekarang udah bener, udah gak bocor. Oke. Habis itu Apalagi Dok berarti yang lu rubah? Gak ada sih ya kalau kaca film. Jujur nih, kaca film sebenarnya yang lucu. Ini kalau orang sebelumnya nonton, gue mau nanya deh, ini kaca film merek apa? Karena lu gak tahu. Nggak tahu. Tapi enak. Gue oke lah, nggak dingin banget, Oke. tapi nggak panas banget. Terus orang banyak yang nanya, Oke. ini pakai apa? Terus karena gue nggak tahu, gue ngomong lah Sun Protect. Oke. Karena murah kan. Ternyata pas udah disandingin sama Sun Protect beda. Oke. Terus gue, anjir ini apa? Terus akhirnya orang-orang kaca film bilang, Mas kayaknya ini mah harusnya range harga sejutaan. Gue bilang, oke juga ya kata gue gitu. Tapi jujur gue nggak tahu. Jadi kalau orang sebelumnya nonton, gue mau nanya, ini kaca filmnya apa? Mau nanya nih Dok. Boleh. Selain lu restorasi di bagian mesin, kaki-kaki gimana Dok? Kendalanya? Kaki-kaki balik lagi ke awal, Pak. Dari awal gue beli, hari pertama gue beli, gue langsung kaki-kaki di Bintaro ada. Itu gue cek semua, ternyata ya standar mobil Honda tua, Oke. you know lah kaki-kaki gimana. Nah itu singkat cerita, gue restorasi total. Pada saat itu ya, Oke. bill yang keluar itu nggak sampai 8 tapi di atas 75, sekitar Oke. segitu. 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta lah waktu itu. Buat teman-teman yang mau restorasi kaki-kaki mobil Vario berarti kalau untuk turun semua nyiapin budget Turun segitu. semua. Itu hampir turun semua lah. Itu shock turun, per enggak shock turun. Shock waktu itu gue cari customan. Terot, Segitiga, Rextir, semua itu ganti. Rextir sih. semua sampai Rextir. Ganti, Arem semua ganti. Oke. Gitu. Berarti ini udah jatuhnya udah resto mode ya Dok ya? Alhamdulillah udah restoran. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Boleh. Untuk melihara Vario ini, Aha. ini di luar harga beli ya. Iya. Udah habis berapa? Kan dari tadi kan ngomongnya murah-murah nih. Iya, Cuma kita pengen tahu nih udah habis berapa gitu. Dengan mobil yang udah seenak ini yang Ini sebenarnya bahaya nih kalau cewek gue lihat. Tapi ya udahlah, mumpung udah mau nikah kan. Iya. Jadi kebetulan alhamdulillah ada rezekinya ya udah hampir beli satu Vario lagi. Tuh, guys. Ya, Yang itu total ya, mungkin mesin, kaki, gearbox, kopling kan juga ganti. Oke. Ya itulah perbaikan itu karet-karet. Oh iya lupa, Oke. karet-karet ada beberapa karet-karet yang udah gue ganti. Kayak karet kaca depan belakang gue ganti. Oke. Kalau karet pintu kebetulan orang sebelumnya kayaknya udah ganti. Jadi masih fresh lah ya. Kayaknya gue jujur nggak ngitung. Tapi terakhir gue hitung sih Range deh. hampir kepala 5. Kepala 5. Hampir kepala 5. Yang buat apa namanya? Ini nggak mau- upgrade ya. Ini nggak upgrade ya. Ini restorasi. Restorasi. Kalau upgrade nggak masalah, lu keren. Tapi kalau restorasi ada yang bilang worth it, ada yang bilang nggak worth it. Tapi kan balik lagi lu mau belajar gua. Baik lagi lu menikmati hasil dari restorasi dan Iya, belajar lu ini. Lumayan lah waktu, pikiran, tenaga, dan sekarang gua kalau nyetir ya seneng senyum aja kayak. Seneng. Karena mobil enak banget dipakai sampai sekarang. AC dingin, tuh wajib kan Jakarta Wajib bro. lah. Panas bro. Sini kita keringetan. Oke kali ya. Mungkin segitu aja kali ya yang gue Siap, tanya-tanya nih. siap. Gue udah direpotkan waktunya buat nanya-nanya mobil lu nih. Sorry nih jadi kalau videonya kepanjangan. Enggak aman. Jangan di skip ya guys. Aman guys. Nah ini dimasukin di awal, jangan di skip ya guys. Instagram mobil ini ada di bawah Ada di sini. Buat kalian pasti orang Bintaro nggak mungkin nggak tahu sih anak mobil Bintaro sih. Ya, alhamdulillah kalau pada tahu lah. Ya kan. Alhamdulillah. TikTok juga sama. TikToknya juga ada di bawah sini. Sama lo buka ini ya, buka tempat apa nih dok? Gua ada salon mobil, body kit juga. Terus
Paling yang officially itu aja kali ya. Sisanya ada kontrakan kalau mau kontrakan. yang Panjang. Yang butuh kontrakan di daerah-daerah Bintaro, daerah Depok ada, kita bisa bicarakan harga. Kontrakan apa kos-kosan jatuhnya? Kos-kosan aja deh, ngomongnya deh, kos-kosan aja deh. Siapa tahu ada yang mau anak-anak kuliahan. Oke, segitu dulu kali ya Do ya. Thank you banget ya Do ya. Thank you banget. Siap. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Dah.